Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, ketemu di dalam kuliah online untuk mata kuliah teknologi internet ya. Pada misalnya langsung ke siangkat, linknya sudah saya share di sana ya. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, untuk hari ini ya,
pembahasan kita adalah pembelajaran dan konsep e-learning ya. Jadi e-learning itu apa? Saya rasa mungkin sudah mengerti ya. Nanti akan saya jelaskan kembali mengenai e-learning ya, konsepnya seperti apa dalam pembelajaran ya. Untuk hari ini pertemuan ke-12 ya kalau tidak salah ya. Nah, untuk pembahasannya seperti yang di ini ya, layar pembelajaran dan konsep e-learning. Mungkin sudah ada beberapa yang hadir. Sambil kita mulai ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Sebentar. Untuk latar belakang pembahasan hari ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, pergeseran dalam cara melakukan kegiatan. Jadi salah satunya nanti seperti apa untuk e-learning itu ya. Nah, itu adalah salah satu teknologi internet juga ya, bukan manfaat ya. Salah satu teknologi ya, teknologi yang kita gunakan menggunakan internet. Di latar belakangnya seperti itu. Nah, untuk pengaruh IT pada berbagai aktivitas banyak ya sekarang ya, akses semuanya itu hampir dalam hal ini ya, kita menggunakan banyak alat, mungkin ada PC, ada mobile, TV digital, musik dan lain sebagainya. Itu pengaruh akses ya. Akses ini juga menggunakan internet tentunya ya. Dengan adanya teknologi internet tersebut semuanya serba mudah. Kan yang dulu kita mungkin dalam telepon ya, dulu kan hanya suara, kemudian sekarang bisa untuk video call menggunakan mobile juga ya, dengan menggunakan HP, dan juga bisa menggunakan kita tatap muka dengan menggunakan PC misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk IP based network di sini pengaruh IT-nya ya, kita menggunakan WiFi ya contohnya, ataupun jaringan internet ya, internet yang bisa kalian pakai untuk sehari-hari dengan mengisi namanya paketan di HP kalian ya. Itu yang menggunakan IP based network. Kemudian application. Nah, di sini ya yang tadi kan ada e-learning. Nah, misalkan banyak ya, di sini ada e-commerce, games, connectivity, communication dan lain sebagainya. Nah, ini untuk edukasi di sini adalah bisa seperti halnya e-learning di suatu kampus di universitas kita misalkan ya. Nah, kita kan ada ya untuk e-learning untuk kampus kita. Nah, itu adalah menggunakan aplikasi ya, dari pengaruh IT berbagai aktivitas tadi ya, ada menggunakan aksesnya, kemudian ada network atau jaringannya, kemudian menggunakan aplikasinya untuk dalam hal berbagai aktivitas tadi ya. Nah, pembahasan kita fokus ke e-learning ya, e-learning untuk hari ini ya. Perubahan paradigma dalam pendidikan. Nah, ini untuk contoh-contohnya adalah untuk guru atau institusi pusat, kemudian dari stimulasi indera tunggal, dari perkembangan jalur ketunggalnya, kemudian misalkan untuk siswa, untuk guru sendiri institusi pusat ya. Kemudian untuk siswa, nah ini adalah bisa menggunakan e-learning elektronik, berarti ya berbasis elektronik, seperti halnya untuk perkuliahan online sebenarnya hampir seperti itu. Nah, untuk stimulasi indera tunggalnya, nah, untuk penyampaian informasinya, kalau untuk siswa sendiri ini untuk pertukaran informasi dan sebagainya, ini adalah perubahan paradigma dalam pendidikannya. Seperti itu kira-kira. Nah,
Nah, e-learning itu sendiri apa? Nah, e-learning adalah cara pengajaran dan pembelajaran menggunakan media elektronik, internet, misalkan internet, satelit, audio, video, TV interaktif, CD-ROM interaktif untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antara siswa dan pengajar. Jadi semisal semacam ada bimbel ya, bimbing belajar seperti itu kan, itu bisa menggunakan sekarang sebanyak di internet ya, ataupun menggunakan TV interaktifnya ataupun CD-ROM interaktif, termasuk dengan perkuliahan online seperti ini menggunakan internet ya, seperti ini untuk contoh-contoh dari e-learning itu sendiri ya. Jadi paham ya, untuk mengenai e-learning adalah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik. Sendiri ada electronic learning ya, jadi pembelajaran elektronik seperti itu ya. Nah, analisis teori belajar dalam model pembelajaran e-learning yang pertama ada behaviorisme, kognitivisme, kemudian konstruktivisme ya. Jadi kita lihat satu persatu untuk analisis ya, teori belajar dalam model e-learning itu sendiri seperti apa sih sebenarnya, untuk alurnya ya, analisisnya. Untuk behaviorisme ini belajar adalah, menurut behaviorisme, perubahan perilaku yang dapat diamati disebabkan oleh stimulus eksternal. Nah, bahan ajar sebaiknya dipecah menjadi langkah instruksional yang diartikan secara deduktif, yaitu dimulai dengan rumus, hukum, kategori, prinsip, definisi, dan memberikan contoh untuk meningkatkan pemahamannya. Ini sesuai apa yang diajar ya. Misalkan ya, kalian mengajar untuk matematika misalkan, nah itu harus menggunakan rumus, misalkan hukumnya, kemudian kategori, prinsip, dan lain sebagainya itu di di manage ya. Kemudian perancang harus menetapkan urutan pengajaran dengan penggunaan percakapan besar ke instruksional lain. Nah, untuk meningkatkan efisiensi belajar, siswa diminta mengulangi bagian tertentu maupun mengerjakan tes diagnostik, seperti halnya semisal saya memberikan sebuah tugas ke kalian ya, jadi nanti ada tes diagnostiknya. Kemudian pendekatan behavioristik menyarankan untuk mendemonstrasikan keterampilan dan prosedur yang dipelajari. Jadi untuk analisis behaviorisme ini seperti itu ya, kira-kira nanti bisa dipahami kembali misal belum paham betul ya. Kemudian yang kedua ada kognitivisme. Banyak pembelajaran yang melibatkan asosiasi yang terbentuk melalui hubungan dan pengulangan. Nah, perancang instruksional harus memikirkan aspek-aspek berikut untuk merealisasi materi e-learning: strategi pembelajarannya, kemudian perancangan instruksionalnya, bahan ajarnya yang akan dipersiapkan ya, kemudian strategi pembelajarannya seperti apa agar tidak membosankan ataupun agar lebih mudah diterima misalkan. Kemudian strategi pembelajaran sebaiknya berhubungan materi ajar dengan situasi real sehingga siswa dapat mengajar pengalaman mereka sendiri kan. Itu sesuai ya, sesuaikan ya. Misalkan untuk kita mengajar maut, misalkan kita lebih menggunakan peragaan misalkan. Seperti itu ya. Jadi dengan situasi real tersebut ya. Jadi ini pengetahuan mengenai pembelajaran e-learning ya. Misalkan ada kalian sebagian yang menjadi seorang guru misalkan, nah itu mungkin bisa diterapkan untuk mengenai hal e-learning ya. Dan yang ketiga ada konstruktivisme. Nah, siswa membangun pengetahuannya dari pengalaman belajarnya sendiri, jadi konstruksi ya. Perancang instruksional harus memikirkan aspek-aspek berikut merealisasi materi e-learning. Nah, siswa diberi kesempatan melakukan aktivitas seperti menerapkan informasi pada situasi real pada saat melakukan ini ya, untuk dalam hal konstruktivisme ya. Kemudian untuk mendorong siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, guru harus memberikan pembelajaran online yang interaktif. Nah, misal ini diterapkan di guru SMP maupun SMA misalkan. Jadi
untuk mendorong siswa membangun pengetahuan mereka sendiri itu harus memberikan pembelajaran online yang interaktif ya, interaktif sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Siswa sebaiknya diberi untuk merefleksikan materi ajar. Pertanyaan pada materi ajar dapat digunakan untuk meningkatkan refleksi. Sesi misalnya ada sesi diskusi tanya jawab ya. Belajar sebaiknya dibuat bermakna dan ilustratif dengan cara memberikan contoh-contoh dan studi kasus. Ketika belajar memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru, e-learning menghadapi masalah yang tujuan belajar psikomotorik, kemudian efektif dan berpikir tingkat tinggi sulit dicapai dalam fase belajar virtual. Nah, seperti halnya kita ya, kita masih dalam perkuliahan online seperti ini. Ada sebagian mahasiswa untuk di contoh dari internal ya di kampus kita sendiri itu banyak yang bilang ataupun ada beberapa yang mengeluh bahwa pembelajaran secara online itu dirasa kurang efektif. Memang sebenarnya ada benarnya. Kenapa? Karena untuk pembelajaran virtual atau online itu mungkin kurang maksimal ya, bisa dikatakan seperti itu. Apalagi untuk mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, di situ agak susah untuk diterima di misalkan mahasiswanya ya. Jadi seperti itu nantinya dari segi keefektivitasnya, keefektifannya itu memang kurang ya, bisa dikatakan kurang. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk penerimaan dari mahasiswa dan penyampaian, bahkan dari penyampaian sang pengajar saja itu bisa dikatakan agak kesulitan ya, apalagi dalam hal mempraktekkan. Misalkan ada mempraktekkan, kemudian kita mempraktekkan di sini sebagai pengajar, kemudian si mahasiswa itu menyimak dan mereka tidak bisa langsung, mungkin ada beberapa yang tidak langsung mempraktekannya. Beda dengan untuk perkuliahan yang secara tatap muka ya, beda dengan e-learning sendiri. Itu lebih mudah ya dalam proses belajar mengajar. Untuk penerapan sintaks model pembelajaran e-learning, nah ini sintaks model pembelajaran ini itu mempelajari materi melalui file yang disediakan oleh pendidik. Misalkan seperti halnya saya menyediakan bahan di Classroom. Nah ya, kalian bisa download ya untuk materinya, kemudian dipelajari. Sama halnya dengan di sekolah, misalkan ya. Memperdalam materi melalui tutorial online. Nah ini ada forum diskusi, chatting, konferensi atau tutorial tatap muka. Ini di kita mungkin kurang kurang diperlakukan seperti itu karena memang waktu juga, dan juga sering memang kalau memang ada yang perlu didiskusikan, mungkin ada sesi tersendiri ya. Kemudian menerapkan melalui kegiatan praktek live. Nah, ini pada saat ada materi untuk praktek ya, biasanya seperti itu. Saya juga seperti itu, saya mempraktekkan di sini, dan kemudian para mahasiswa menyimak di perkuliahan online-nya, baru nanti bisa dipraktekkan kembali kalian ke komputer kalian, misalkan seperti itu. Dan mengukur penguasaan melalui kuis dan tes akhir. Nah ini sebagai ukurannya seperti yang saya berikan, misalkan ada ujian UTS maupun UAS. Nah di situ memang karena masih dalam perkuliahan online seperti ini, saya agak kurang ketat ya. Jadi boleh open book, yang terpenting kalian paham ya apa yang didapat dalam perkuliahan 1 semester ini mengenai misalkan teknologi internet itu, apa yang kalian dapat. Nah itu sudah cukup untuk
apa namanya mendapatkan perkuliahan tersebut ya. Jadi ada outputnya. Saat kalian mengikuti perkuliahan ini kemudian satu semester, pada saat saya memberikan soal kalian terlalu mengandalkan open book, nah di situ takutnya bisa dikatakan outputnya itu kalian tidak dapat ya dalam satu semester ini. Apa sih yang kalian dapat di perkuliahan ini? Nah, setidaknya kalau memang kalian menyimak dan tidak selalu mengandalkan open book, nah itu kalian paham, oh teknologi internet itu seperti ini, dalam hal manfaatnya itu apa saja, kemudian yang berkaitan dengan teknologi itu seperti apa. Nah itu yang kalian harus cermati ya. Nah itu adalah output dari perkuliahan yang kalian ikuti seperti sekarang ini. Nah kemudian untuk kita bahas kembali ke e-learning ya. Jadi keuntungannya apa? Mengakses internet dengan cepat dan mudah, kemudian mengurangi biaya perjalanan lebih efisien. Seperti halnya kalian masih dalam perkuliahan online seperti ini kan, mengurangi biaya perjalanan ke kampus ya, otomatis ya. Siswa lebih aktif harusnya seperti itu, tapi tidak semua mahasiswa seperti itu ya, karena kadang-kadang hanya absen kemudian hilang juga banyak untuk mahasiswa tersebut ya. Dan ada juga yang memang benar-benar memberhentikan sampai perkuliahan untuk berakhir. Nah itu adalah beberapa keuntungan mengenai e-learning. Fasilitas e-moderating komunikasi siswa dan guru, nah ini contoh dari ini ya keuntungan lainnya. Fasilitas belajar tertutup dengan menggunakan internet. Siswa dapat mereview bahan ajar kapan di mana menggunakan komputer. Jadi seperti di classroom ya, di forum kita sudah saya share untuk bahannya. Nah kalian bisa mereview ataupun menambahkan ya mengenai misalkan e-learning itu apa. Kalau dirasa kalian kurang, silakan ditambahkan ya, ditambahkan mengenai materi e-learning tersebut ya, karena saya memberikan materi hanya poinnya saja. Silakan kalian kembangkan sendiri kalau memang perlu dikembangkan. Nah ada juga kekurangan untuk e-learningnya ya, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau juga antara mahasiswa ya. Seperti kita mungkin ada ya mengikuti perkuliahan tapi belum pernah ketemu dengan pengajarnya. Itu banyak karena kita online tidak hanya dalam satu cabang kampus untuk Universitas Telkom saja. Saya juga mengajar untuk Ungaran, kemudian untuk Semarang juga, kemudian untuk Kendal dan Melari misalkan. Nah itu kan kekurangan dari learning sendiri adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa misalkan, ataupun antara mahasiswa dengan mahasiswa itu kurang ya interaksinya ya, karena masih dalam perkuliahan online seperti ini, bisa dikatakan seperti halnya dengan e-learning. Nah kekurangan e-learning berikutnya adalah mengabaikan aspek akademik sosial, tumbuhnya aspek bisnis komersial. Kemudian proses belajar mengarah kepada pelatihan dan bukan pendidikan, biasanya seperti itu. Karena e-learning itu kan seperti apa ya, tutorial biasanya, seperti kebanyakan untuk apalagi untuk pempraktikan ya, jadi lebih ke pelatihan bukan untuk ke pendidikan. Nah itu kekurangan dari e-learning yang ketiga ya. Dan untuk contoh di sekolah ya, guru lebih menguasai ICT daripada teknik belajar secara konvensional. Nah, siswa yang tidak bermotivasi akan cenderung gagal. Ini ada dari beberapa siswa itu ada yang seperti itu ya, biasanya kurang paham dalam hal e-learning, kemudian mereka kemudian akhirnya acuh dan tidak ada motivasi ya. Nah, cenderung nanti akan gagal dan tidak bisa menerima yang seharusnya diajarkan. Dan tidak semua daerah tersedia layanan internet. Nah ini menjadi kendala juga seperti halnya perkuliahan di universitas kita ya, Stekom ya. Jadi ada beberapa terkadang daerah yang sinyal atau layanan internetnya bisa dikatakan kurang ataupun agak kurang lancar ya. Jadi itu menjadi kekurangan pada saat kita melakukan e-learning atau elektronik learning ya, pembelajaran secara elektronik.
Kemudian kurangnya SDM yang menguasai internet. Nah, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Nah, ini beberapa misal diterapkan dalam apalagi diterapkan pada sekolah dasar ya, untuk SD itu biasanya kan namanya anak masih SD kan belum menguasai ya, terlalu menguasai untuk sumber daya manusia mengenai internet itu kurang ya. Kemudian bahasa komputernya juga mereka belum terlalu beda dengan kita ya, karena kita berkuliah di Universitas Telkom ini adalah mengenai hal komputer, tentunya kan sudah dikatakan bisa menguasai internet ya, bisa menguasai bahasa komputer ya. Itu bukan menjadi kekurangan, akan tapi di saat e-learning ini diterapkan pada sekolah dasar maupun sekolah menengah, biasanya ada problem mengenai hal tersebut. Nah, konsep e-learning itu seperti apa sebenarnya? Ada teacher control learning, kemudian learning learning, bukan traditional physical classroom learning, kemudian online learning. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Ada synchronously, partisipan terlihat dalam pertukaran ide atau dengan peristiwa lainnya pada saat yang sama. Chatting face to face, konsepnya ada yang modelnya seperti itu ya, bisa melakukan diskusi. Dan synchronously, partisipan terlibat dalam pertukaran ide atau informasi tanpa adanya ketentuan dari partisipan lainnya pada saat yang sama. Jadi bisa menggunakan email, blog, forum diskusi, tidak langsung ya. Berbeda dengan untuk synchronously ini adalah chatting face to face langsung, secara langsung. Kalau untuk asynchronously ini biasanya menggunakan email, blog, forum diskusi. Di situ bisa didiskusikan mengenai konsep misalkan permasalahan yang ada di e-learning tersebut. Itu adalah konsep e-learning. Kemampuan baru yang diperlukan untuk e-learning menurut Koswara ya, ini mengerti tentang e-learningnya, mengidentifikasi karakteristik siswanya, mendesain dan mengambil materi yang interaktif, mengadaptasi strategi pengajaran untuk menyampaikan materi secara elektronik, kemudian mengorganisir materi dalam format yang mudah untuk dipelajari agar penyampaian bisa mudah dipahami ya. Melakukan training dan praktis secara elektronik pada saat ada praktikum, terlihat dalam perencanaan pengembangan dan pengambilan keputusan, mengevaluasi keberhasilan pelajaran attitude dengan cara misalkan ujian. Nah, untuk menghindari kegagalan e-learning berkaitan dengan informasi tentang unit terkait proses pembelajaran, tujuan dan sasaran dan lain-lain. Kemudian akses sumber referensi, diktat dan catatan dan lain, kemudian komunikasi dalam kelas, forum diskusi dan lain. Ini seperti itu ya, untuk menghindari kegagalannya harus informasinya jelas, kemudian sumber-sumber bahannya itu ada, untuk kemudian aksesnya ya, bisa kalian akses misalkan untuk contohnya kita di classroomnya ya. Jadi kemudian ada komunikasi dalam kelas, ada forum diskusinya online ya, misalkan memang kita belum adakan diskusi ya, berarti kita adakan untuk live streaming misalkan untuk mendiskusikan sebuah masalah misalkan seperti itu. Nah, faktor yang berbeda adalah e-learning fokus utamanya adalah siswa. Siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Karena apa? E-learning sendiri itu tergantung dari siswanya ya. Kalau dia bertanggung jawab mengenai pembelajarannya, kemudian belajar menyimak dan lain sebagainya, itu saya rasa tidak akan gagal ya. Dan siswa melakukan active learning, kembali ke tadi ya, tergantung mahasiswanya mau paham atau tidak. Kalau kita contohnya perkuliahan online seperti ini, itu tentunya akan sangat berpengaruh ya dari mahasiswanya tersebut ya, bukan dari pengajarnya, tapi lebih faktor utamanya itu adalah mahasiswanya. Nah, kesimpulannya pembelajaran e-learning adalah pendayagunaan ICT ya. Ada 3 teori belajar utama yang digunakan sebagai dasar pembelajaran jarak jauh. Ada e-learning, yaitu behaviorisme tadi, kognitivisme dan konstruktivisme ya. Jadi ada 3 teori tadi ya untuk dalam
dasar pembelajaran jarak jauh seperti halnya e-learning atau perkuliahan online seperti halnya kita yang lakukan ini. Keterbatasan ruang dan waktu menjadikan kendala utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Seperti itu. Sebenarnya untuk di kita sendiri ya, itu waktunya sebenarnya banyak. Cuma memang terkadang namanya pembelajaran untuk online seperti sekarang itu mungkin agak sedikit membosankan. Banyak yang mungkin tidak nyimak ataupun tidak mengikuti sampai akhir ya. Terkadang orang mahasiswa seperti itu, nanti saya ambil bahannya saja, saya pelajari sendiri misalkan. Yang bisa terjadi nanti kalian tidak mempelajarinya. Nah itu yang menjadikan keterbatasan tadi ya. Oke, seperti itu saja mengenai e-learning ya. Jadi dengan adanya teknologi internet yang semakin maju ini, tentunya kalian paham ya, manfaat daripada teknologi internet itu ternyata sangatlah banyak. Yang salah satunya yang kita bahas untuk hari ini yaitu apa? E-learning ya. Itu juga menggunakan internet, menggunakan teknologi internet. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua ya, bermanfaat mengenai pembelajaran e-learning itu seperti apa sudah saya jelaskan. Silakan kalau memang perlu ditambahkan untuk materinya silakan ditambahkan ya. Tapi karena waktu mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.